Ketika rakyat itu bertransaksi untuk memilih kita, itu transaksinya dengan etik, dengan nilai, dengan sesuatu yang tinggi. Dan itulah yang menjadi dasarnya untuk menuntut kita dalam jabatan publik kita itu. Di antara yang sering saya kritik adalah kecenderungan partai politik menganggap pejabat publik sebagai tentakel partai politik. Itu nggak boleh. Dalam tradisi demokrasi itu pasar. Kalau Anda tawarkan orang, Anda tawarkan ide. Setelah orang itu bertarung dan masuk negara, loyalty to my party ends when loyalty to my country begin. Loyalitas saya kepada partai politik berhenti ketika loyalitas saya kepada negara dimulai. Itu pasar dalam demokrasi. Pertama-tama kita ingin bicara tentang masyarakat demokrasi sebagai platform dari negara kita pasca amandemen keempat. Jadi bukan saja struktur negara yang demokratis, tapi juga kita bermimpi struktur atau masyarakat yang demokratis. Itulah sebabnya masyarakat yang demokratis itu dipenuhi kebebasan, dan itulah yang kita mau menuju. Bahkan kebebasan yang kita maksud juga adalah kebebasan dari tradisi feodal yang banyak sekali dalam kultur masyarakat kita, sehingga tata nilai itu biasanya diatur oleh mereka-mereka yang dianggap punya akses kepada kekayaan, punya akses kepada kekuatan, dan juga punya akses kepada nilai itu sendiri. Sementara dalam tradisi demokrasi, pertama-tama dalam agama dikatakan manusia itu sama di depan Tuhan. Dan itulah sebenarnya fondasi dari kebebasan dalam tradisi yang ingin kita bangun. Kenapa Indonesia itu beralih menjadi republik, ya. Sekali-kali kita ada eksperimen bernegara sebagai republik, tapi kita terjatuh di tangan otoritarianisme, baik otoritarianisme Orde Baru, ya, pasca kemerdekaan, sebelumnya kolonialisme, maupun atau sebelumnya otoritarianisme Orde Lama, lalu kemudian otoritarianisme Orde Baru. Dan saya mengatakan bahwa ada kemungkinan kita jatuh ke tangan otoritarianisme baru. Kalau kita membaca kritik yang kemarin ramai itu tentang turunnya indeks demokrasi Indonesia, diantaranya adalah kemungkinan bahwa Indonesia bisa jatuh kembali ke dalam tradisi otoriter. Nah, fondasi etik dalam tradisi otoriter dan tradisi demokrasi itu berbeda sekali. Ya, dalam tradisi demokrasi kita tahu etika itu semacam currency, ya. Dia seperti kurs. Pejabat publik yang tadi Pak Adi menyebutnya dengan baik, ketika rakyat itu bertransaksi untuk memilih kita, itu transaksinya dengan etik, dengan nilai, dengan sesuatu yang tinggi. Dan itulah yang menjadi dasarnya untuk menuntut kita dalam jabatan publik kita itu. Itu sebabnya saya menganggap etik itu satu sebenarnya pada semuanya, dalam partai politik, dalam negara, dan apa yang berkembang di masyarakat kita. Itu sebenarnya satu, tinggal metode pelembagaannya aja nanti yang mesti dicari. Saya ada menulis paper yang teknis, ya, nanti silakan dibaca. Tapi yang saya ingin katakan di situ adalah kalau etika itu adalah currency, maka dia itu bisa currency-nya yang tinggi nilainya, sehingga yang lahir adalah kesepakatan etik antara rakyat dengan pemimpinnya. Tapi juga bisa etika atau currency-nya itu hard cash. Apabila pemilihan itu diwarnai oleh politik uang,
maka rakyat terbiasa memberikan penilaian kepada seseorang karena materinya, maka tentu etika yang akan terselenggara setelah itu juga currency-nya adalah cash, ya, uang. Inilah yang menyebabkan kemudian efek dari etik itu lama-lama itu akan menurun. Respek orang kepada pejabat, respek bahkan kepada negara itu makin turun. Tetapi kalau currency-nya yang bernilai tinggi, yang high, maka etika atau persepsi rakyat kepada negara dan penyelenggaranya itu akan tinggi. Disitulah akan lahir kedisiplinan, ketaatan dan sebagainya. Saya mau tarik itu kepada filsafat ketuhanan. Di sini ada Dr. Saleh Daula ini, orang yang banyak gelar agamanya. Di dalam Al-Quran misalnya dikatakan Tuhan itu kalau punya mau halus sekali. Itu ada Habib Abu tahu itu dalilnya. Sesungguhnya Tuhan itu kalau dia punya mau, sesungguhnya Tuhan maha halus apabila dia punya mau. Itu etika yang tinggi. Itu sebabnya dalam demokrasi itu ada pilihan. Anda mau memimpin atau menegakkan politik itu dengan kelembutan, yaitu bersumber pada pengetahuan yang disebut sunnatullah itu, atau Anda mau menegakkannya dengan kekuasaan, dengan kekejaman. Itu pilihannya begitu. Kita bisa menciptakan masyarakat yang disiplin secara otoriter atau dengan pengetahuan. Dalam tradisi demokrasi, katanya pembentukan masyarakat yang disiplin, yang bernilai tinggi itu adalah dengan pengetahuan. Karena itu seorang pemimpin dalam tradisi demokrasi adalah pencipta musik. Kalau kita ingin rakyat kita etikanya tinggi, peradabannya tinggi, maka pemimpin harus menciptakan musik itu. Kalau pemimpinnya tidak pernah kelihatan berbohong, nanti rakyat itu akan ikut, dia tidak akan pernah berbohong. Kalau pemimpin itu kelakuannya, etiknya tinggi, rakyatnya itu akan etiknya juga tinggi. Ini currency. Nah ini yang menurut saya harus tegak dulu, sebab saya mohon maaf, saya ada kritik kepada tradisi partai politik kita dalam demokrasi. Kalau kita membentuk negara demokrasi dalam struktur negara demokrasi, maka partai politik juga harus menyesuaikan diri dengan kultur itu. Berbeda partai politik dalam tradisi otoriter dan partai politik dalam tradisi demokrasi. Dalam tradisi otoriter, mohon maaf ini, anggota partai politik adalah perkakas partai. Dengan berbagai definisi yang kita buat. Saya mau ambil contoh partai Nazi atau partai komunis, Pak Andi, karena nggak enak kalau memberikan contoh kita di negara kita ini gitu. Dalam tradisi orang Nazi itu bahkan mereka punya Gestapo, punya polisi internal, dan Gestapo itu bisa punya kemampuan membunuh kalau dianggap ada dari kadernya itu yang dianggap tidak disiplin. Dalam tradisi otoriter komunis juga demikian. Kalau Xi Jinping itu membunuh beberapa tokoh komunis, dia bilang untuk menciptakan kedisiplinan kepada anggota. Di sini banyak ilmuwan yang memuji-muji China. Karena Xi Jinping membunuh beberapa anggota Politbiro karena korupsi, dia bilang itu menciptakan kedisiplinan anggota. Itu keliru itu. Itu bukan tradisi demokrasi. Dalam tradisi demokrasi, partai politik adalah agregasi dari keadaan masyarakat. Dia itu pasar. Transaksinya itu adalah ide. Itu sebabnya yang dibangun adalah pengetahuan, yang dibangun adalah kesadaran. Saya mohon maaf ini kita mesti agak berani mengkritik ini, sebab nanti ada efek ke bawah. Di antara yang sering saya kritik adalah kecenderungan partai politik menganggap pejabat publik sebagai tentakel partai politik. Itu nggak boleh. Dalam tradisi demokrasi itu pasar. Kalau Anda tawarkan orang, Anda tawarkan ide. Setelah orang itu bertarung dan masuk negara, loyalty to my party ends when loyalty to my country begin. Loyalitas saya kepada partai politik berhenti ketika loyalitas saya kepada negara dimulai.
Itu pasar dalam demokrasi. Kalau dalam otoritarianisme nggak bisa, dia perkakas saya. Dimanapun ada dia, saya pakai dia sebagai perkakas saya. Nah, menurut saya ini koreksi, menurut saya ya. Saya mohon maaf ini karena ini turun nanti kepada sistem etik dan cara penyelenggaraannya itu, Pak Andi. Nanti dilematis, ya kan? Ada orang karena tinggi jabatannya di dalam partai, tapi di DPR misalnya dia melakukan pelanggaran. Kita gunakanlah kemudian perkakas-perkakas kita ini bergandengan dengan perkakas-perkakas lain agar melindungi orang itu secara etik. Karena letaknya tinggi di partai politik, nah, itu nggak boleh. Nah, kita mau mengarah ke sana atau tidak? Itu saja pertanyaannya menurut saya. Karena sekali lagi, kalau kita benar-benar memang mau berdemokrasi, ya, kita mesti membangun tradisi demokrasi itu ada dalam basis masyarakat kita nanti. Termasuk kesadaran masyarakat supaya jangan transaksional kepada pejabat publik, sebab itu akan berbuah buruk bagi lahirnya pejabat publik tersebut. Jika demokrasi kita ini murni betul-betul merupakan pasar ide, maka pertarungan itu akan lebih banyak dan akan halus, ya, merupakan fondasi bagi ide-ide itu tadi. Ya. Kita ambil beberapa negara contoh sebagai penutup. Negara demokrasi. Meskipun makin lama banyak negara demokrasi semakin sulit bertahan, ya, karena makin kasar pertarungannya. Katakanlah Amerika Serikat ini, ya, contoh. Di sana ide yang dianggap ada dalam partai politik cuma dua, meskipun mereka tidak membunuh ide lain, yaitu kaum konservatif Republikan dan kaum liberal Demokrat. Dua aja partainya, tapi ada partai-partai Green, bahkan ada juga partai komunis, ya, yang selalu berusaha timbul punya kekuatan di tingkat pusat. Anggota DPR-nya juga independen, ya. Ada konsep independen. Kita kan baru mengadopsi independensi itu di dalam pencalonan kepala daerah, ya, presiden belum dia. Tapi dalam tradisi mencalonkan anggota DPR belum. Nah, kalau di Amerika Serikat sudah ada. Nah, dua pertarungan ide ini kemudian melekat pada orang. Tapi betul-betul kalau orang itu sudah dikirim ke jabatan publik, yang bertarung ide itu, partai politiknya berhenti. Etika yang ditegakkan ya etika di dalam kelembagaan negara. Tidak ada lagi etika partai politik. Etika partai politik itu dalam fase pembinaan. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam jabatan publik, maka etika penyelenggara negara yang ditegakkan. Saya kira ini yang akan membuat sehat demokrasi itu. Sebab kalau kontrol terlalu banyak, ya, bahkan kita menghidupkan feodalisme sebagai alat kontrol dalam masyarakat, maka masyarakat demokratis yang penuh dengan kebebasan dan nanti akan membuahkan kedewasaan tidak akan kita capai. Kita akan menghidupi masyarakat kita dengan rasa takut karena kontrol ada di mana-mana, dan itu tidak baik, itu tidak halus. Kalau kita mau mencontoh akhlak Tuhan, ya, atau kalau kata Nabi Muhammad, saya diutus untuk meningkatkan akhlak, meningkatkan etika itu etika Tuhan. Tuhan itu halus kalau dia punya mau. Toh Tuhan tetap disembah, Tuhan tetap dihormati, padahal dia halus sekali. Nah, negara harus hadir secara halus. Demokrasi itu negara yang hadir secara halus. Kalau negara yang kasar itu namanya negara otoriter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.